Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Wardana, dan di video ini saya ingin merepresentasikan tentang distribusi multimedia. Pertama, proses distribusi multimedia. Yang pertama, representation medium. Representation media ditentukan oleh pengembang berupa informasi multimedia. Kedua, storage medium, pembawa data yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi. Ketiga, transmission medium, pembawa informasi yang memungkinkan terjadinya transmisi data secara kontinu. Dan keempat, presentation medium, tool dan device yang digunakan untuk proses output informasi. Distribusi media bisa dapat melalui dua jalur, yang pertama offline dan kedua online. Untuk offline, sistem multimedia standalone dapat dilakukan secara installation atau kiosk, CD-ROM atau software download. Dan online, sistem multimedia berbasis jaringan dapat melalui kios, melalui jaringan komputer, video conferencing, digital TV, internet protocol based television atau IPTV, internet radio, dan application store. Distribusi secara offline bisa dari information kiosk. Sebuah kios adalah sebuah terminal berbasis komputer yang digunakan untuk memberikan informasi atau jasa, biasanya di tempat umum. Sistem kios digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk direktori informasi, self-service terminal, katalog elektronik, terminal akses internet, panduan wisata, dan banyak lagi. Contoh-contoh kios bisa sebagai berikut. Juga bisa seperti kayak jukebox gitu ya. Untuk aplikasi CD interaktif, pertama interaktif company profile, kedua electronic encyclopedia, ketiga electronic book atau sebuah e-book, keempat electronic magazine, e-magazine, kelima produk katalog, keenam interaktif video CD-ROM, ketujuh marketing CD-ROM, dan kedelapan portfolio atau bisnis CD. Contoh-contoh dari CD interaktif adalah sebagai berikut. Apakah CAI itu? CAI adalah Computer Assisted Instruction, sebuah sistem pengajaran pendidikan yang dilakukan hampir seluruhnya oleh komputer. Sistem seperti biasanya menggabungkan fungsi-fungsi seperti pertama, menilai kemampuan siswa dengan pretest, menyajikan materi pendidikan dalam bentuk navigasi, memberikan latihan berulang-ulang untuk meningkatkan pengetahuan siswa, memberikan latihan game berbasis belajar untuk meningkatkan kenyamanan, menilai kemajuan siswa dengan post-test, merekam skor dan kemajuan siswa untuk kemudian diperiksa oleh instruktur khusus. Jenis-jenis CAI adalah latihan, pembelajaran, permainan, simulasi, dan juga tutorial. Keuntungannya, pertama, menghemat waktu latihan, kedua, kualitas pengguna dapat terus meningkat, ketiga, dapat disesuaikan dengan standar kurikulum, keempat, mudah dimodifikasi dan diperbarui. Contoh-contoh program CAI adalah sebagai berikut. Saya dapat seperti sebuah game ya. Distribusi secara online. Karakteristiknya difokuskan pada continuous media, video dan audio. Memiliki karakteristik voluminous, membutuhkan data rate tinggi dan berukuran besar, dan real time dan interaktif. Membutuhkan low delay, membutuhkan sinkronisasi dan interaktif. On-demand files, file media ditaruh di server, dapat diunduh atau di-download kapan saja. Banyak orang secara bersamaan dapat mengunduh file yang sama atau distance learning. Proses download bisa dapat ditunda, paket data yang dikirim dapat diperkecil. Itu sebuah keuntungannya dari distribusi secara online ya. Live broadcasting, merekam peristiwa saat itu juga, kemudian mengencode filenya sama dengan stream file, mengirimkan stream file tersebut ke server. Server akan membroadcast stream file ke connected user, membutuhkan lebih banyak transfer rate daripada on-demand file. Keuntungannya, proses download tidak dapat kekurangannya, proses download tidak dapat ditunda, paket data tidak dapat diperkecil. Penerapan dari live broadcasting adalah sebagai berikut: video dan audio streaming seperti YouTube, video conferencing, video call seperti Google Meet dan segala macam, internet protocol based television, IPTV, digital TV, internet radio. Jadi berikut adalah contoh-contoh dari penerapan yang tadi. Ini ada YouTube, video conference, yang TV tadi, internet TV, dan terakhir internet radio.
Streaming media, pengantar stream media. Saat ini sangat mudah menemukan website yang menciptakan file stream media. Contohnya internet radio station, movie trailers, music store atau sampel musik, dan distance learning application. Kelemahannya, pada awalnya internet tidak didesain untuk mentransfer media, tetapi sekarang banyak konten website berisi file multimedia. Konsep dasarnya, streaming menawarkan pendekatan baru untuk file multimedia di internet. User tidak perlu menunggu sampai file selesai semua di-download baru bisa dimainkan. Streaming media dapat dimainkan ketika file media sedang ditransfer. Data yang ditransfer melalui internet dimainkan kemudian dibuang atau flash. Streaming media juga menawarkan user control pada saat streaming ketika file dimainkan. Bersifat interaktif, hal yang tidak mungkin dilakukan dengan web server biasa. Streaming media adalah suatu teknologi yang mampu mengirim file multimedia digital secara on demand, sesuai permintaan, maupun live broadcast pada jaringan internet. Keuntungan dan kekurangan dari download dan streaming. Untuk download, keuntungannya download dan simpan file dalam HD sehingga dapat dinikmati pada saat offline. File dapat dengan mudah di-copy. Untuk kekurangannya, tidak bisa secara real time. Waktu download lama, baru file bisa dapat dimainkan. Rawan pembajakan piracy, tidak ada copyright protection. Untuk keuntungan dari streaming, klik langsung segera dimainkan, mendukung live broadcast karena real time, mendukung user interactivity pada saat streaming, mendukung copyright protection. Kekurangannya hanya dapat dilihat pada saat online, file dihapus setelah dimainkan. Tetapi untuk streaming sekarang, apalagi yang namanya media seperti streaming kayak di YouTube atau bahkan di Facebook, tergantung dari orangnya, bisa saja dapat dilihat secara online jika kreator tersebut menarchive video mereka ya. Stream media sistem komponen SM dapat dibentuk dari beberapa software yang berkomunikasi pada level yang berbeda. Basic stream media system terdiri dari 3 komponen. Encoder, software yang mengkonversi file multimedia ke format yang dapat di stream. Server, software yang mengirim stream kepada user member. Dan player, software yang digunakan untuk menjalankan streaming media. Ketiganya berkomunikasi menggunakan protokol internet khusus. Streaming media proses. Creation, membuat audio atau video konten yang akan di stream. Encoding, mengkonversi file mentah menjadi format yang dapat di stream. Authoring, mendesain bagaimana media akan disajikan. Dan serving, meletakkan files pada server dan mempublishnya di internet. Berikut adalah gambaran dari komponen-komponen sistem. Pertama, encoder. Sebelum file multimedia dapat dimainkan pada streaming media, raw media harus dikonversi ke format yang dapat distreamingkan melalui internet. Dapat dilakukan dengan streaming media encoder. Prosesnya bernama encoding. Encoding juga melibatkan proses mengurangi jumlah data atau kompresi, jadi bakal ringan dan kecil untuk streaming melalui internet. Server, segera setelah file di-encode, file ditaruh dalam SM server. SM server hampir sama dengan web server yang bisa menghandle request dari multiple client. Setelah web server mengirim file ke browser, koneksi antara web server dan browser terputus. SM server menggunakan two-way connection. Protokol, pada level yang paling bawah, Anda harus mempunyai metode untuk mengirimkan SM file melalui internet dan bagaimana server dan player dapat berkomunikasi. HTTP, standar protokol untuk deliver web pages, tidak cocok untuk SM. Untuk SM ada protokol yang ada tetapi belum distandarkan. Ada yang pertama, Apple QuickTime dan Real System menggunakan RTSP atau Real Time Streaming Protocol, dan juga Microsoft menggunakan MMS, Microsoft Media Services. Codex, setelah SM dapat di-unpack dan disusun kembali, SM player harus decode data multimedia sebelum dimainkan, atau juga prosesnya dinamakan decoder. Ini dilakukan oleh aplikasi kecil, library, berarti artinya codec. Tentu saja perubahan ukuran file akan mempengaruhi kualitasnya juga. Player, software yang dapat berkomunikasi dengan SM server dan dapat memainkan file SM, dapat berupa standalone application atau plugin yang ada di web browser, menawarkan interaktif control saat stream seperti pause, play, fast forward, dan lainnya. Bagaimana dengan aplikasi multimedia? Bisa seperti memainkan game secara online atau di web, berarti seperti juga kayak flash games itu yang dulu ada sekarang sudah
ditiadakan ya. Bisa juga seperti kayak Google Play yang menyediakan berbagai aplikasi cara online yang bisa Anda download, dan juga ada bisa di Windows Phone walaupun sekarang sudah tidak ada, seperti juga streaming lagu seperti di iTunes atau bahkan Spotify. Sampai di situ saja presentasi distribusi multimedia dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.